warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita pembelajaran PAIBP ya. Untuk hari ini pembahasannya tentang Rasul Idolaku. Nah, minggu kemarin kita sudah pembahasan tentang hikmah bulan Ramadan. Di sana kita tentang sholat tarawih, tentang tadarus. Nah, untuk pembelajaran hari ini Rasul Idolaku tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Farel ada? Ada. Dea Pira? Ada. Karina? Ada. Azka? Davi? Alhamdulillah. Untuk dimulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaannya dan sebelum belajar ilmu kita jadi bermanfaat ya. Kalian semuanya ingat selalu terapkan 5M di rumah ya, biar jaga kesehatan. Pembahasan hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Terlihat semuanya di kamera ada? Ya, kisah keteladanan. Karen kelihatan itu? Materinya ada, Farel? Ayo materinya terlihat? Ada. Iya. Karina terlihat ya. Nah, sekarang untuk pembahasan yang pertama yaitu kita tentang kisah Nabi Daud alaihi salam ya. Itu pelajaran kelima di pertemuan hari ini. Di sana ada kisah Nabi Daud alaihissalam. Ibu akan menerangkan dulu sedikit ya. Nanti kalau pas ada pertanyaan, moodnya dibuka. Kalau mau ditulis boleh ya. Tidak apa-apa ya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan sedikit kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pada saat itu Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nah, sebelum pembahasan selanjutnya, Ibu mau nanya, Farel, Nabi Daud alaihi salam itu keturunan yang keberapa dari Nabi siapa? Farel? Keturunan keberapa dari Nabi siapa? Nabi Daud itu? Ibrahim. Nabi Ibrahim keturunan yang keberapa, Farel? 13. Ya, 13. Alhamdulillah. Nah, sekarang Nabi Daud hidup pada zaman raja siapa yang beriman? Dea Pira bisa jawab nggak? Raja siapa yang beriman? Raja Talut. Raja Talut yang beriman. Kalau Raja Jalut yang bagaimana? Raja Jalut yang kafir ya. Di buku ada, silahkan kalian buka bukunya. Ada ya di buku paket juga di halaman 38, 39 ada ya. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Bukunya dibuka ya. Nah, untuk selanjutnya dengan izin Allah ya, tentara Talut dapat mengalahkan Raja Jalut ya. Nabi Daud waktu itu masih kecil, mengikuti bala tentara Raja Talut. Pada saat itu tentara Talut dapat membunuh
Raja Jalut dengan siapa yang membunuhnya? Daud kecil ya. Nah, setelah itu sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, memberikan kerajaan ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu mukjizat Nabi Daud apa? Kitab apa? Siapa yang tahu? Ayo tahu enggak? Kitab Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur. Zabur. Alhamdulillah, dia bisa baca ya. Bisa menjawab. Nah, di bawah ada yang menerangkan Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian nabi yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud itu diberikan mukjizat kitab Zabur. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ya, silakan dibuka lagi di halaman 40 ya. Di halaman 40 itu ada di sana. Di halaman 40 Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Nah, selain kitab Zabur ada keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, yaitu setiap pagi dan senja gunung-gunung apa? Bertasbih, mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Nah, kerajaannya begitu kuat dan tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Nah, sebaliknya Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Nah, di sana Nabi Daud alaihissalam menduduki tahta kerajaan selama berapa tahun, Farel? Tahu nggak selama berapa tahun? Siapa yang tahu? Nabi Daud alaihissalam menduduki kerajaan selama berapa tahun? Paling bawah. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Jadi Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dan ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Nah, untuk selanjutnya silahkan dibuka di buku paket agama, ada di halaman 40 ya. Nah, di sana di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti apa? Jadi besi yang sangat keras itu dapat dilunakkan seperti apa? Sama Nabi Daud seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun, karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari besi itu Nabi Daud dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan rantai yang saling terjalin dan berkesinambungan. Baju itu enak dipakai dan bebas bergerak karena tidak kaku ya. Beda dengan besi dari lembaran. Nah, di sana yang paling bawah lihat ya. Di sana tentang mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud disebutkan. Yang pertama dalam surat apa, Dea? Lihat. Dibaca. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat ada surat apa? Saba ayat berapa? 34. Ayat 34, ayat 10 sampai 11. Jadi mukjizat Nabi Daud alaihissalam disebutkan dalam surat Saba ayat 10 dan 11. Dan juga surat apa? Ayu, Karina, Azka, kelihatan nggak? Ada nggak? Selain surat Saba, surat apa satu lagi? Surat Al-Anbiya ayat berapa? Ayu. Ayat 8
80. 80. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nah, itu banyak mukjizatnya ya. Nabi Musa itu selain kitab Zabur ya, selain mempunyai suara yang indah, dapat bertasbih, bernyanyi, terus dapat juga membuat baju besi yang enak dipakai. Nah, selainnya itu ada ya mukjizat Nabi Daud alaihi salam yang selanjutnya masih di halaman 40 kalau di buku ya. Lihat yang teliti. Nabi Daud adalah nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana mempunyai kekuatan dalam beribadah, sholat malam, dan berpuasa separuh tahun. Maksudnya berpuasa separuh tahun, siapa yang tahu? Farel tahu nggak berpuasa separuh tahun apa? Sehari hari berpuasa, sehari berbuka. Nah, itu. Jadi Nabi Daud alaihissalam taat kepada Allahnya selain sholat malam, dan beliau juga berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyak sekali amal soleh. Nah, terus keberaniannya luar biasa sekali. Nabi Daud alaihissalam tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Nah, keistimewaan lain Nabi Daud alaihissalam adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung langsung bertasbih dan burung-burung juga ikut bertasbih kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kalau kita punya suara yang merdu, jangan bisa nyanyi aja ya. Mengaji juga harus bisa ya, menggunakan lagam, nyanyi bisa, terus mengaji juga harus bisa ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sana setelah kita memperhatikan atau menyimak semua mukjizat Nabi Daud alaihissalam, cerita Nabi Daud alaihissalam, di sana ada kisah keteladanan atau hikmah Nabi Daud alaihissalam. Ada 5 keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, bisa dibacakan nggak, Farel? Di sana. Lihat ke depan aja, lihat ke depan. Ada enggak, kelihatan enggak bacaannya? Yang nomor 1. Keteladanan atau hikmah Nabi Daud alaihi salam. Nomor 1. Hendaknya menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan atau hikmah Nabi Daud alaihissalam yang pertama, hendaknya menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus pemimpinnya yang beragama apa? Yang beragama Islam. Ya, itu pemimpin yang harus ditaati ya. Nomor 2, Dea Fira bisa membacakan keteladanan atau hikmah Nabi Daud alaihissalam, kelihatan nggak? Nomor 2. Kelihatan nggak dia? Nomor 2. Atau yang lainnya bisa membacakan? Nomor 2. Kelihatan nggak dia? Memiliki sikap berani dan percaya diri. Kalau nanti kita tatap muka di kelas ya, harus berani dan percaya diri. Ketika guru menyuruh kita ke depan mengerjakan soal di papan tulis, kita harus berani dan percaya diri ya. Percaya diri itu berarti apa? Percaya kepada kemampuan diri sendiri. Kalau ada materi yang tidak dimengerti, kita acungkan tangan. Jangan malu-malu ya, harus berani. Ibu, saya kurang mengerti tentang ini. Jangan diem saja ya. Kita harus berani dan percaya diri. Yang ketiga, lihat. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan cara mengerjakan sholat 5 waktu ya. Sekalipun kita sedih, sekalipun kita senang, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, Farel bisa dibacakan enggak? Yang keempat. Tidak. Tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Nah, tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Awas, jangan berani berjanji kalau mengingkari. Jadi, walau janjinya sedikit harus ditepati ya. Yang kelima, senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu bertasbih setiap saat dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ya. Melewati orang tua kita ya. Kita harus bersyukur. Makan dengan apa? Harus bersyukur. Yang paling kita syukuri yaitu nikmat apa? Ketika bangun tidur, kita masih bernapas ya. Kita harus dinikmati ya. Bangun tidur dengan membacakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, berarti kita bersyukur kita masih diberi napas. Ketika bangun tidur masih bisa melihat dunia ini. Nah, itu ya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir sebelum Ibu tutup pelajarannya ya, Ibu akan simpulkan dulu ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari materi pembelajaran kisah Nabi Daud. Nah, yang pertama, Nabi Daud menerima kitab apa? Menerima kitab? Zabur. Kitab Zabur. Terus yang kedua, Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud menciptakan apa? Membuat baju ketika perang. Terus yang keempat, Nabi Daud bersuara yang bagus. Nah, yang kelima, Nabi Daud gemar berpuasa. Sehari puasa, sehari berbuka. Untuk yang terakhir, lihat, ada pertanyaan kelihatan enggak? Nah, untuk pertanyaannya, untuk latihannya, silakan kalian tulis pertanyaannya, terus nanti jawabannya difotokan ke Ibu, ke WA Ibu ya. Nanti pertanyaannya Ibu akan kirim ke WA grup, tapi jawabannya kirim langsung ke WA Ibu ya. Nah, ada dua pertanyaan. Yang ke satu, Nabi Daud adalah keturunan Nabi siapa? Sebutkan 4 pertanyaan Nabi Daud. Dapat mengalahkan Raja Jalut dengan cara apa? Yang ketiga, sebutkan perbedaan antara Raja Talut dan Raja Jalut. Yang keempat, sebutkan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, sebutkan 4 keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, itu nanti Ibu akan kirim pertanyaannya ke WA grup ya. Nanti jawabannya kirim ke WA Ibu. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang kurang mengerti dari pembahasan hari ini, boleh ditanyakan. Farel sudah mengerti? Sudah. Ayu sudah mengerti, ada yang ditanyakan enggak? Ayu mau bertanya apa, Dea? Ibu ntar jawabannya lihat deh. Oh, jawabannya nanti lihat di mana? Apanya? Jawabannya Jawaban. ada tadi di buku ya. Jawabannya boleh nanti lihat di buku. Kalau sudah selesai nanti difotokan ke Ibu ya jawabannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk menutup pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan juga bagi Ibu. Ingat, terapkan 5M selalu di rumah, jaga terus kesehatan, rajin belajar terus, semangat belajar terus walaupun di rumah ya. Salam buat mamahnya, salam buat bapaknya. Terima kasih atas bimbingannya ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan
Selamat belajar di rumah. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.